Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jamaah pengajian atau jamaah peringatan Maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada para hadirin sekalian. Hadirin rahimakumullah. Hidup terus berputar seiring berjalannya waktu. Jika hari ini kita berada di atas angin, jangan pernah lupa untuk kembali menginjak bumi. Tak selamanya dunia dalam genggaman kita. Tak akan pernah abadi apa yang kita miliki. Dan ingat, semua hanyalah titipan, termasuk harta kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau anna Allaha yabsutu rizqa liman yasha' wa yaqdir. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun." Apakah mereka tidak memperhatikan sesungguhnya Allah lah yang melapangkan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki, dan Dia pula yang menentukannya. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang beriman. Lalu untuk apa kita mengumpulkan harta, hadirin, jika itu hanyalah titipan? Titipan yang harus kita sampaikan amanahnya kepada yang berhak. Karena harta itu bukan hanya milik kita, tapi bagi mereka yang berhak atas harta kita. Allah Ta'ala berfirman, "Fa'ti dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Dzalika yuriduna wajhallahi wa ulaika humul muflihun." Dan berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, dan begitu pula kepada fakir miskin dan orang-orang dalam perjalanannya. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Hadirin rahimahullah, jangan pernah melihat mereka yang terlihat lesu, kotor, dan tak mampu. Pada senyuman mereka lah surga kita dapatkan. Pada kegembiraan mereka lah ridho ilahi kita terima. Bahkan kepada fakir miskin sekalipun kita belajar arti syukur dan ketabahan. Hadirin rahimahullah, tahukah Anda sesungguhnya derajat orang miskin itu lebih mulia dibandingkan yang lainnya? Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW pernah berdoa, "Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi jumratil masakin." Ini doanya Nabi. Apa yang dikatakan oleh Nabi doanya? Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Kira-kira ada yang berani tak doa kayak begini? Hah? Beranikah antum doa seperti ini? Berani tak? Ya Romano udah pada makan belum? Ya Allah, udah pada makan belum? Belum, tuh, jujur banget. Tadi saya udah makan, kalau nggak makan gemeter saya. Ini doanya Nabi. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi jamratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Ini doanya Nabi menandakan bahwa Nabi tidak butuh dengan manusia. Nabi butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat, bahkan bukan Nabi Muhammad saja, bahkan Nabi Ibrahim bin Daud, tatkala melihat orang miskin, beliau duduk. Apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman bin Daud? Orang miskin duduk bersama orang miskin. Siapa sih yang tidak kenal Nabi dengan Nabi Sulaiman bin Daud, yang mempunyai istana yang sangat megah, yang mempunyai pengikut dari segala makhluk, tapi beliau tetap merasa miskin karena beliau tahu apa yang didapatnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan orang-orang soleh? Bahkan mereka tidak dapat tidur, Pak, kalau ada harta di dalam rumahnya. Beda sama kita. Kalau kita ada harta bisa tidur, kalau nggak ada harta nggak bisa tidur. Kita kehilangan duit 100.000 aja di rumah, istri kita salahin, betul? Anak kita salahin. Itu pikiran kita sampai pagi, sampai 2 hari nggak kelar-kelar. Di mana gue naruh duit? Siapa yang ngambilnya? Jangan-jangan istri gue, jangan-jangan anak gue, jangan-jangan pembantu gue. Coba lihat, kita pikirkan tuh semuanya. Lalu bagaimana dengan orang-orang soleh? Mereka hanya yakin bahwa kehidupan mereka sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita ini semuanya sudah dijamin oleh Allah, Pak. Jangan takut masalah rezeki, betul? Jangan takut, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata di muka bumi ini semuanya dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat bayi di dalam kandungan ibunya, itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Setelah dia keluar dari perutnya, dia mengatakan, gue kagak mau keluar dari perut ibu gue mendingan di dalam perut ibu gue. Seram melihat dunia. Orang yang sudah meninggal dunia nggak mau balik lagi ke dunia, mendingan dikubur. Kenapa seram dikubur? Banyak di luar kubur, di dunia banyak fitnah, banyak kekejaman. Mereka mendingan lebih baik di dalam kubur, tinggal nunggu pertanyaan munkar banyak. Pontianak lagi turun, kali Allah istirahat gitu. Hai hambaku, hai pencipta, hai hambaku, aku istirahat dulu, nggak ngasih makan dulu, begitu nggak? Kagak, semuanya dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat Nabi Musa. Nabi Musa waktu dapat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya Musa, ketuklah batu itu dengan tongkat engkau ya Musa. Waktu diketuk itu batu dengan tongkatnya Nabi Musa, terbelahlah itu batu. Apa yang di dalam batu itu hadirin? Yang di dalam batu itu ada 2 ekor cacing sama daun. Lagi ngemakanin tuh, daun dimakan sama 2 ekor cacing. Siapa yang taruh daun di situ hadirin? Biasanya cacing hidupnya di mana? Hidupnya di tanah. Temannya siapa cacing? Temannya tukang mancing. Temannya tukang mancing tuh cacing tuh. Betul atau betul? Kenapa ini hidupnya di dalam batu? Siapa yang taruh cacing di dalam batu kalau bukan Allah? Siapa yang taruh makanan daun di dalam batu kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala? Harus kita yakini itu rezeki semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Biarpun dari pagi sampai sore kita banting tulang nyari rezeki, ya rezeki kita segitu-segitu aja bu, Pak. Karena rezeki kalau kita kejar kakinya 8. Betul betul. Kakinya 8. Coba antum di tempat panas, ada bayangan kita gak? Bisa ninjak gak tuh bayangan? Nggak bisa diinjak. Itulah ibarat dunia seperti itu hadirin. Jangan kita kejar dari pagi sampai sore. Tadi kita naik Grab, dicerita sama saya dari pagi kadang-kadang 24 jam saya nyari duit bekal anak saya dari pagi sampai sore dapatnya berapa? 200 ribu. Tapi masih alhamdulillah masih beruntung, masih nyari nafkah dia. Yang heran sama orang zaman sekarang santai-santai dia ngarepin, ya Allah nggak apa-apa deh, gue di rumah kita juga turun duit seapel sekarang. Nggak bisa, harus kita cari itu Pak Ibu, harus kita cari. Dengan apa kita cari? Kita tadarruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan melalui apa? Salat duha kita, tahajud kita, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah rezeki saya seret banget, minta sama Allah. Tugas kita berdoa, tugasnya Allah mengkabulkan. Mau dikasih atau tidak dikasih itu bukan urusan kita. Tugas kita minta sama Allah, mau dikasih sekarang atau besok atau lusa atau sebulan lagi atau setahun lagi. Bahkan orang-orang soleh apabila mereka setelah berdoa mereka mengatakan, ya Allah jangan engkau terima doa aku ya Allah, nanti penyelamat untuk anak cucuku nanti di hari kiamat ya Allah. Itu orang-orang dulu begitu, nggak kayak kita. Kita pengennya sekarang. Ya Allah semalam saya sholat tahajud, pagi saya sembahyang duha, saya minta duit 2 juta, tolong sekarang juga turunin ya Allah. Jangan sampai kagak Allah diuber-uber hadirin, dituntut itu Allah. Jangan kita minta aja sama Allah, karena doa silahul mukmin. Sayyidina Umar mengatakan bin Khattab, aku nggak peduli doaku ditolak atau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang aku khawatirkan aku tidak selalu diberi hidayah untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta yang banyak, kita punya Allah. Minta ini, minta duit yang banyak, minta rezeki yang banyak, minta biar bisa berangkat haji, umroh, biar bisa kawin lagi, minta sama Allah. Mau nggak kawin lagi? Takut ya. Minta sama Allah. Udah oni, astajib, aku udah jelas tuh Pak. Mintalah kepada aku kata Allah, doa kamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asal syaratnya satu, yakin. Al yakin la yazal bisyak. Orang yakin nggak bisa menghilangkan keraguan, ya. Minta sama Allah yang khusyuk, apalagi kita mengeluarkan tetesan air mata, itu lebih afdal daripada kita sedekah segunung emas Pak. Karena kita takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Minta sama Allah, makanya kalau minta berdoa jangan begini. Tangannya begini. Imam Syafi'i kalau doa tangan jarinya telunjuknya begini. Ini Imam Syafi'i. Doa jangan begini Pak, molos tengah-tengah. Ya, molos tengah-tengah, minta begini. Bapak ngangkap jambu, ngangkap mangga dari atas dilemparin sama kawannya. Begini apa sedekah? Kan begini, nggak mungkin begini terlepas. Begitu juga doa.
Doa begini, angkat kepala kita, minta Allah. Makanya kata Imam Syafi'i, atahza'u bidu'a wa tasdani. Wa ma tadri bima sana'at du'a. Sihamul laili la tukhti walakin amadun wal amalu tibau. Jangan kau meremehkan doa. Engkau tidak tahu apa yang dibuat oleh doa. Busur panah enggak bakal meleset, Pak. Kalau kita khusyuk minta Allah Subhanahu wa taala, minta afiat, minta ini, minta istiqomah, minta baik hati kita zahiran wa batinan, minta husnul khatimah, kita minta itu puncak hidup kita, Pak. Makanya para ulama, ada seorang ulama mengatakan, aku tidak khawatir dengan karangan aku tidak khawatir dengan banyaknya murid aku tidak khawatir dengan tamu yang ratusan datang ke rumahku. Yang aku khawatirkan apakah aku bisa menyebut kalimat la ilaha illallah. Itu yang khawatir, itu finishnya hidup di situ, Pak. Kita minta husnul khatimah. Pengen husnul khatimah apa su'ul khatimah? Semuanya pasti pengen mati dalam keadaan husnul khatimah. Bapak tanya, ibu tanya ke orang yang di masyarakat, yang di diskotik itu, kebanyakan itu kan mereka kan saudara kita, betul nggak? Saudara kita mereka. Coba bapak teriak, hei ibu-ibu, mbak-mbak yang ada di sini, antum pengen mati husnul khatimah apa su'ul khatimah? Pasti mereka ini mengatakan mati dalam keadaan husnul khatimah. Sekarang ada pertanyaan, husnul khatimah itu seperti apa sih? Husnul khatimah itu kan mati yang bagus, betul nggak? Mati yang bagus, menyebut la ilaha illallah. Tapi ini pertanyaan, yang dinamakan husnul khatimah itu seperti apa? Yang dinamakan mati husnul khatimah bukan lagi zikir terus meninggal husnul khatimah, bukan. Lagi baca Al-Quran malam-malam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tersungkur palanya. Mati husnul khatimah, bukan. Itu bukan husnul khatimah. Malam-malam lagi zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagus gak tuh zikir? Bagus gak? Bagus. La ilaha illallah, meninggal. Itu bukan husnul khatimah. Yang dinamakan husnul khatimah, selama hidupnya nggak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dia meninggal dunia, matinya husnul khatimah. Hadir pengajian ilmu, hadir peringatan acara maulid, Isra Mi'raj, membantu orang yang susah, menghormati orang yang lebih besar umurnya atau ilmunya, hadir pengajian atau hadir ke tempat-tempat yang Islamia, membawa keberkahan. Itu kalau dia meninggal di tempat acara, itu matinya dalam keadaan husnul khatimah. Ini ngaji terus, acara maulid terus, tapi sering ke dukun. Na'udzubillah min dzalik. Buah, doain buah. Anak saya belum ada yang mau buah kontrakan belum ada yang ngisi tolong tinggal 2 pintu lagi 40 hari amal ibadah kita nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Coba kita meyakinkan si fulan dukun aja udah syirik kita, naudzubillah. Jalan dari rumah pergi ke dukun udah naudzubillah, dosa besar hadirin. Ini yang begini nih pengen mati husnul khatimah, entar dulu hadirin. Entar dulu mau mati husnul khatimah, entar dulu. Sekarang saya mau nanya, dukun itu manusia atau bukan? Manusia apa bukan? Manusia, banyak salahnya apa banyak benernya? Banyak salahnya. Kita minta sama Allah dong. Minta setiap malam. Hal min mustaghfirin, hal min talibi hajatin. Siapa ingin minta doa kepadaku istighfar ampunan, minta kepadaku diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Kita kan kadang-kadang kurang yakin, Pak, ya. Kurang yakin dengan doa kita ini. Minta sama Allah yang banyak, minta afiat, minta ini, minta terus. Insya Allah kali-kali aja ada yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Minta husnul khatimah, kelembutan hati, akhlak yang baik sama orang, itu yang kita minta. Nabi tidak pernah lepas dengan doa, hadirin. Nabi selalu berdoa untuk kita, bahkan untuk umatnya, untuk anak istrinya selalu Nabi berdoa. Nabi-nabi yang lain semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarpun mereka sudah mendapat predikat para anbiya wal mursalin, mereka tetap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya momentum peringatan Maulid ini, hadirin, ayo kita selalu usahakan tagarruf kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita hidup di dunia ini banyak duka dan suka dan duka. Nggak ada tuh orang yang hidup di dunia semuanya senang. Ada kan gitu? Ada kan yang senang mulu? Ada. Entar duka, entar istrinya, entar anaknya, entar suaminya. Kenapa? Allah menciptakan dunia, Allah nggak pernah noleh dengan dunia. Katanya ulama, dunia kajifah. Dunia itu seperti bangkai. Kenapa ada suka dan duka hidup di dunia? Biar kita kagak betah hidup di dunia, hadirin. Makanya orang yang istiqomah tuh ya,
Orang yang istiqomah fil khairat, kebaikan terus, mau ada ini, ada ombak, ada terus mereka kenapa? Maka mereka sentral mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak butuh apapun pujian atau hinaan manusia, yang mereka butuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ala laital ladzi baini wa bainaka amilun wa bainal alamu gharabu, kata Sayyidina Ali. Biarpun semuanya benda-benda, pohon-pohon, hidup mereka dikasih nyawa oleh Allah, diberikan pedang untuk membunuhku, menyerang aku tidak takut. Yang penting ada hubungan aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka. Kalau kita kan masih bergantungan dengan manusia, betul. Kita masih bergantungan dengan manusia, ketemu teman kayak sedikit, udah kita condong dengan dia. Padahal itu yang ngasih condong ke Allah, ya. Yang ngasih itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih miskin, alhamdulillah. Dikasih kaya, alhamdulillah. Ada orang hidup miskin terus, ya Allah, Bib. Hidup begini-begini amat ya, Bib. Kenapa? Saya hidup miskin terus, doanya salah kali. Kalau orang dulu kan doanya Allah, ya Allah, Allah kana fi rizquna fis samai fanzilhu. Ya Allah, apabila rezeki saya ada di langit, turunin. Ya Allah, wa in kana ba'idan fadarribhu. Apabila jauh, deketin. Ya Allah, wa in kana ba'idan fadarribhu wa in kana qalilan fakathirhu. Apabila sedikit, banyakin. Itu doa orang dulu. Kalau doa kita beda. Ya Allah, apabila rezeki saya ada di langit, turunin nafkah. Ya Allah, apabila rezeki saya sedikit, banyakin nafkah. Ya Allah, apabila rezeki saya jauh, deketin nafkah. Lah pakai nafkah tuh doa. Minta aja sama Allah. Mau dikasih, alhamdulillah, dikasih sedikit, syukurin sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya bawa Nabi Muhammad ke rumah, bawa Al-Quran ke rumah, bawa ajaran Nabi Muhammad ke rumah. Didik anak kita, Bapak, ya. Didik anak kita, Ibu. Didik suaminya, didik istrinya, biar kenal Nabi Muhammad SAW. Rugi nanti kalau kita nggak diakui sama Nabi Muhammad, rugi, naudzubillah. Rugi kalau kita ingat sama Nabi Muhammad. Anak selalu baca sejarah Nabi Muhammad. Kita ngumpul sama istri kita, ngumpul sama anak kita, minum kopi, makan singkong. Kita cerita sejarah-sejarah Nabi. Itu kata guru saya, kalau ada keluarga yang seperti itu, dia seperti iktikaf di makam di Masjid Nabawi selama 1 tahun, hadirin, pahalanya itu kalau kita cerita Nabi Muhammad begini, Nabi Muhammad begini, istrinya dengerin, anaknya dengerin. Itu seperti kita iktikaf di Masjid Nabi selama 1 tahun. Itu pahalanya itu, Pak. Masya Allah. Nikmat gak? Nikmat apa enggak? Nikmat. Makanya kita syukurin, fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi sih yang kita dustakan? Makanya terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala biar kita masuk surga bareng-bareng. Amin. Bareng-bareng kita masuk surga. Ada malaikat heran sama umat Nabi Muhammad. Malaikat ini heran sama umat Nabi Muhammad. Kok masih ada umat Nabi Muhammad yang masuk neraka? Padahal Nabi tidak rela umatnya masuk neraka. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Gila, wa ma ya'ba ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah yang tidak mau masuk surga? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asrani faqad aba. Siapa yang turut dengan perintahku masuk surga. Siapa yang tidak turut dengan perintahku, Nabi tidak mengatakan tempatnya di neraka. Nabi tidak pernah terucap dengan kata Nabi begitu. Siapa yang turut dengan perintahku masuk surga. Siapa yang tidak turut dengan perintahku, Nabi tidak mengatakan tempatnya di neraka. Makanya malaikat tuh heran, kok masih ada umat Nabi Muhammad yang masuk neraka. Padahal di umat Nabi Muhammad banyak betul pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sofaha, berjabatan tangan dengan saudara kita sebelum terlepas tangan kita, itu dosa-dosa kita rontok, Pak. Senyum dengan saudara kita itu penghapusan dosa. Nabi lihat, makana yuhaditsun Nabi illa tabassama. Tidaklah Nabi berbicara kecuali simpul menawa. Ada sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana aku kadang ketawa ya Rasulullah, gigiku ompong ya Rasulullah. Kata Nabi, teruskan senyum engkau, teruskan ketawa engkau. Itu perintah dari Nabi. Kita masuk ke masjid, dari rumah kita langkahkan kaki kita, pengampunan dosa lagi. Minum kopi atau makan nasi dengan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan lagi kita baca Alhamdulillah, pengampunan dosa lagi. Masya Allah. Sebelum masuk ke masjid kita sedekah, taruh duit 1.000 perak atau 2.000 perak, yang penting ikhlas, pengampunan dosa lagi. Coba lihat, semuanya ini pengampunan dosa. Tapi itu malah heran dengan umat Nabi Muhammad, kok masih ada yang masuk neraka jahanam. Begitu indahnya Islam, Pak.
Begitu akhlaknya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lihat siapa yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Musuh, lawan, dan kawan itu kenal dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah membelakangi sahabat dengan assalamualaikum. Selalu Nabi Muhammad yang lebih dulu assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad salaman, nggak pernah Nabi Muhammad lepas duluan, kecuali sahabatnya yang lepas duluan. Kalau kita kan kagak. Di kadang-kadang lebaran, yang bukan mahram kita salaman. Tante, bukan mahramnya tuh lebaran, kira-kira haram nggak tuh? Assalamualaikum. Udah makan berarti. Ini dahsyat nih model yang kecil. Haram begitu Pak. Nabi salaman tuh nggak pernah terlepas. Lepas duluan. Lihat ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Kita pakai akhlaknya Nabi, ya. Makanya setelah keluar dari majelis ini, jangan sampai kita terlepas dari akhlak Nabi Muhammad SAW. Kita minum baca Bismillah, kita makan baca Bismillah. Itu sampai kapan? Sampai akhirat. Kalau kita minum baca Bismillah, makan baca Bismillah, itu sampai akhirat. Waktu manusia lagi kelaparan, kehausan, kita nggak pernah mengalami kelaparan dan kehausan, karena selama di dunia kita selalu membaca waktu minum baca Bismillahirrahmanirrahim, makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu sampai akhirat Pak. Jangan diremehkan. Ini sunnah Nabi kayak begini. Man tahawana ala sunnah tahawana ala faraid. Orang yang meremehkan sholat sunnah, yang sunnah, dikhawatirkan mereka akan meremehkan yang wajib-wajib. Itulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Sampai akhlaknya Rasulullah SAW sama musuhnya luar biasa. Terus sampai terus. Wanita. Lihat Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya, wahai sahabatku, kalau engkau bertemu Thumamah bin Uthal, engkau tangkap itu Thumamah. Sahabat nggak kenal yang namanya Thumamah bin Uthal yang mana. Orangnya pendek, tinggi, kurus, putih, hitam, kering, pengen palanya atau korengan. Sahabat gak kenal. Ini instruksi dari Nabi. Kata Nabi, tangkap itu Thumamah bin Uthal, karena orang itu sangat berbahaya. Ini Thumamah bin Uthal setiap hari Pak dia bawa zanbiyah. Kalau di Hadramaut itu kayak gitu ya, zanbiyah gini. Bukan dicelurit, kalau celurit kan gitu tuh. Ini begini nih, kayak badik, setiap hari dibawa. Apa yang dibawa itu badik untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan hampir dibunuh. Karena ini sahabat cerdik orangnya, karena melihat berbahaya ini anak muda, ditangkap itu Thumamah bin Uthal. Setelah ditangkap, diikat di tiang Masjidil Madinah. Nabi datang. Kata Nabi, inilah yang aku maksud. Inilah orangnya. Inilah yang nama Thumamah bin Uthal. Oh, ini ya Rasulullah. Ini Thumamah bin Uthal sangat berbahaya. Setelah diikat di tiang Madinah, apakah ditabok oleh Nabi Muhammad? Ditempeleng oleh Nabi Muhammad? Ditendang oleh Nabi Muhammad? Tidak. Nabi Muhammad pulang ke rumahnya, diambil susu onta, bukan susu kambing, bukan susu sapi, bukan susu mama, bukan. Susu onta diambil sama Nabi. Sama korma, tahu korma kan? Tahu korma? Makanya kalau buka puasa tuh sunnahnya korma, ya. Tek, dum, azan nih maghrib bulan puasa. Jangan berdoa dulu, makan dulu baru berdoa. Bukannya berdoa dulu baru makan tebulat. Putra tamri sunnah Rasulullah sunnah yanalu ajru syakhsun ada tuh perkataan ulama tuh. Putra tamri sunnah Rasulullah sunnah yanalu ajru syakhsun yuhillu minhu sinnah. Coba buka puasa dengan korma itu sunnah. Kadang-kadang disiapin saja. Disiapin, ini kan di masjid kan suka disiapin tuh korma, risol, betul nggak? Pastel, betul nggak? Disiapin pastel. Ini belagu orang kita sekarang. Udah ada korma sunnah, dia hajar rokok di Samsung, coba. Tek. Bagus. Anjir banget ini, masuk surga kelihatan. Bidadari itu kelihatan. Ya Allah, ini orang yang tukang goyang rokok. Tapi alhamdulillah di sini nggak ada rokok. Ada rokok? Nggak tahu ya, setelah dari sini saya nggak tahu. Makanya di sini orang baik semua nih. Orang baik semua di sini. Ini semuanya ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya orang baik semua. Amin. Nggak tahu ya, setelah dari sini saya nggak tahu. Urusan antum tuh. Ini korma liso dulu dihajar, mencabai. Orang kan makan bakwan kan gitu. Bakwannya ke tangan kanan, cabenya makan tangan kiri. Coba lihat tuh.
Ini bukan sunnah Nabi. Disiapin di musola, di masjid-masjid tuh udah ada korma, dihajar yang lain, disamsu. Masya Allah, apalagi pagi-pagi makan korma dulu. Setelah makan korma baru kita berdoa. Bukan berdoa dulu baru makan. Yang azan begitu juga. Ahlan sahlan. Al-Ustaz Kamarudin, ini ada yang Ustaz Abdul Hadi. Insyaallah Ustaz juga beliau, insyaallah. Alhamdulillah Ustaz, ahlan sahlan. Terusin ya? Terusin? Sampai mana tadi? Sampai Samsu apa ya? Sampai mana tadi? Hah? Disuruh bukannya orang azan tuh beduk tek bukan azan dulu, buka dulu baru azan. Ya, ini Allahumma kasumtu wa bika. Siang tuh makan melihatnya kapan tuh dimakan. Tuh. Makan dulu baru berdoa, itu aturan ya. Nah, ini tadi saya cerita Tumamah bin Uthal. Setelah diikat itu Tumamah bin Uthal, Nabi bawa susu onta. Pernah nyobain belum susu onta? Udah belum? Ya Allah, kesian. Belum? Susu onta belum pernah nyobain? Sama. Nabi bawa susu onta, bawa korma. Apa kata Nabi? Ya Tumamah, makanlah. Tuh lihat akhlaknya Nabi. Senyum Nabi. Luar biasa. Makanlah. Dimakan sama Tumamah itu korma. Diminum itu susu sapi. Sama Tumamah bin Uthal, susu onta. Setelah dimakan, udah agak tenang itu Tumamah bin Uthal, Nabi bertanya, hai Tumamah, maukah engkau masuk Islam? Kata Tumamah bin Uthal, ya Muhammad. Orang dulu kan kalau belum masuk Islam kan, amin Nabi kan manggilnya Muhammad aja, betul nggak? Makanya kalau ada penceramah manggil Muhammad aja, jangan undang lagi Pak. Nggak ada pokok promonya amin Nabi Muhammad. Muhammad banyak, Muhammad tukang serbet, Muhammad tukang es, tukang cendol kan ada, ya ada. Rasulullah Nabi Muhammad gitu dong. Setelah dimakan, ya Tumamah, mau kan kau masuk Islam? Ya Muhammad, aku nggak mau masuk agama kau ya Muhammad. Nabi nggak marah, nggak dihardik amin Nabi, nggak dikatain amin Nabi. Nabi pulang. Setelah besoknya Nabi datang lagi, bawa apa? Bawa lagi susu, bawa lagi korma. Wahai Tumamah, makan nggak? Dimakan amin Nabi. Diminum amin Tumamah. Setelah selesai, ditanya lagi sama Nabi, ya Tumamah, maukah engkau masuk Islam? Ya Muhammad, engkau sudah 2 kali tanya seperti ini. Aku katakan, aku tidak mau masuk agama engkau ya Muhammad. Nabi pulang lagi, ketiga kalinya baru Nabi bawa lagi susu sama korma. Diminum sama Tumamah. Wahai Tumamah, makan, minumlah. Dimakan, ini Tumamah minum susu onta. Ditanya sama Nabi, ya Tumamah, maukah engkau masuk Islam? Ya Muhammad, sudah 3 kali engkau tanya aku seperti ini. Aku katakan aku tidak mau masuk agama engkau ya Muhammad. Kata Nabi, baik. Hai sahabat, lepaskan ikatannya. Lepas ikatannya. Ini Tumamah di perjalanan berpikir, bukan kayak orang Cina kan. Orang barat tuh kayak pulang perang tuh, kalau dia pulang tuh, agak gitu betul nggak? Hah? Begitu kan? Tuh, kalau film-film tuh film-film apa orang jahat gitu. Nabi bilang, apa lepaskan ikatannya. Ini Tumamah di tengah jalan berpikir, luar biasa Muhammad. Aku bahkan pengen membunuhnya. Aku dikasih makan, dikasih minum, tidak diapa-apakan sama si Muhammad. Akhirnya Tumamah mandi, bersihin badan-badannya, dipakai lagi terus balik lagi dengan Nabi lagi duduk kan sahabat. Heran, lihat Tumamah bin Uthal balik lagi. Sahabat terheran, ini jangan-jangan pengen balas dendam. Ketakutan sahabat udah siap. Akhirnya itu Tumamah diri di tengah-tengah dan jongkok di depan Nabi. Kata Tumamah bin Uthal, ya Muhammad, aku pengen masuk agama engkau ya Muhammad. Dengan apa masuk Islam? Dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Setelah masuk Islam syahadat di depan Nabi, akhirnya itu Tumamah berdiri. Takutnya ini simbol doang masuk Islam, takutnya Nabi diserang sama Tumamah. Sahabat udah siap. Lontarlah kata-kata Tumamah bin Uthal. Apa yang dikatakan Tumamah bin Uthal? Wallahi ma kana ala wajhun abghadu ilayha min wajhika. Faqad asbaha wajhuka abal wujuh ilayya. Demi Allah, muka yang paling aku benci muka engkau ya Muhammad. Sekarang setelah aku masuk Islam, muka yang paling aku cintai muka engkau ya Rasulullah. Wallahi ma kana ala baladin abghadu ilayya min baladik. Faqad asbaha baladuka abal bilad ilayya. Demi Allah, kotak yang paling aku benci adalah kotak engkau ya Muhammad. Sekarang setelah aku masuk Islam, kotak yang paling aku cintai adalah kotak engkau ya Rasulullah. Wallahi ma kana ala
din abghadu ilayya min dinik faqad asbaha dinuka ahabud din ilayya. Demi Allah, agama yang paling aku benci adalah agama engkau ya Muhammad. Sekarang setelah aku masuk Islam, agama yang paling aku cintai agama engkau ya Rasulullah. Coba lihat, masuk Islam dengan sendirinya. Dengan apa? Dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Inilah yang harus kita jadikan panutan kita. Nabi Muhammad setiap hari masuk kamar mandi kaki kiri, keluar dari kamar mandi kaki kanan. Kenapa? Karena orang kalau masuk kamar mandi dia kagak pakai ini apa namanya? Alasan penutup atau peci. Karena kalau perempuan masuk ke kamar mandi, setannya laki atau perempuan? Setannya laki atau perempuan? Bukan bencong, nggak ada setan bencong. Kalau perempuan masuk ke kamar mandi, setannya laki dikencingin dari atas. Makanya banyak di antara kita yang suka tatara. Itu kata guru saya Habib Ahmad bin Husin As-Segaf Bangil. Kalau orang laki masuk kamar mandi nggak pakai tutup alas kepalanya, itu dikencingin sama setan. Perempuan makanya sering tatara. Tuh ya. Ini sunnah-sunnah Nabi ini sudah banyak yang lalai dari kita tadi. Salah satu contoh hadirin, siwak, tahu siwak? Saya bawa siwak, siwak ada di baju koko yang kuning, saya lupa ganti baju. Tadi kan baju saya kan kuning, sekarang putih, nggak tahu itu siwak nyangkut di baju kuning. Biasanya saya sebelum ceramah saya pakai siwak dulu, ini lupa. Saya Pak, terus terang kalau mau sembahyang nggak pakai siwak, mendingan ketinggalan handphone daripada siwak. Kalau kita kan handphone dulu, mau sembahyang handphone dulu. Lagi takbir, Allahu Akbar, handphone bunyi, dibatalin nggak tuh? Ayo, dibatalin nggak tuh? Assalamualaikum, saya mau salah dulu nih, Pak, saya mau bayar utang 20 juta, jadi ntar aja. Dia pergi tuh ke rumahnya, dia pulang tuh, sembahyang berjamaah ditinggalin, coba, iya. Betul. Bukan di sini, bukan. Di sono no. Jangan tengokin kampung, jangan injak itu kampung. Nauzubillah min zalik, itu kampung Pak. Kampung Naknikno. Kampung Naknikno. Ya, ada nggak di peta kampung Naknikno? Siwak, kalau siwak kan? Siwak itu berapa sih siwak? Mahalan mana siwak sama rokok? Mahalan rokok Samsung berapa duit? 20.000. Rokok dalam? Jualan rokok. Rokok Samsung 20.000, siwak saya beli itu di kantong saya tuh 5.000, tapi untuk gampang keluar nitro dari jasad kita. Makanya kalau ada orang lagi sakarat, mau bilang menjalik susah sakaratnya, kasih siwak mulutnya, biar gampang nyebut. Ada orang waktu sakarat nggak pakai nyebut la ilaha illallah, Allah doang, husnul khatimah tuh. Ya, biarpun nggak pakai la ilaha illallah, Allah, husnul khatimah. Pakai siwak. Biar nggak bisa juga biar menyebut kalimat la ilaha illallah, baca surat Ar-Ra'du. Tahu surat Ar-Ra'du? Assalamualaikum. Tahu surat Ar-Ra'du nggak? Di Al-Quran itu ada surat namanya surat Ar-Ra'du. Baca. Biar nggak bisa juga biar terakhir injak batang lehernya. Selesai ya. Ya? Betul nggak? Kasih siwak nggak mau. Baca surat Ar-Ra'du nggak mampan juga. Injak batang lehernya, kelar, nanti koin tidak masuk ke bawah. Makanya itu siwak penting Pak, ya, siwak penting. Itu untuk menggampangkan roh kita dari jasad kita dicabut. Makanya orang yang pakai siwak, sama orang waktu sehari-hari dia tidak lepas wudhu. Itu yang nyabut nyawanya dia bukan malaikat Israel, malaikat Jibril langsung. Itu kata guru saya. Mau tidur duduk dulu, Beb gimana Beb? Saya mau tidur, saya duduk. Saya buat istri saya Beb, masa mau duduk jangan, udah cukup sekali aja. Dia mau tidur duduk, saya buat duduk lagi, mau tidur, kapan tidurnya? Nggak tidur urusannya. Saya buat istri batal duduk lagi, saya buat dikit kakinya batal lagi, saya buat sampai subuh kita nggak tidur. Ya, Masya Allah. Inilah yang bisa saya sampaikan ya. Coba mudah-mudahan ada barokah. Jangan kebanyakan ya, jangan banyak-banyak isi acara bersama, nanti nggak mengaji lagi ya. Coba mudah-mudahan biarpun sedikit ada manfaatnya. Hadirin rahimahullah, saya sebagai dari orang Jakarta ya, tolong panitia nanti kalau saya pulang tolong jangan dikasih amplop. Saya terus terang, saya nggak mau amplop. Bapak dikasih amplop mau nggak? Hah? Saya tanya dikasih amplop mau nggak? Apalagi saya dikasih amplop saya nggak mau. Tolong ya Ustaz Roni ya, Ustaz Roni ya, tolong jangan kasih saya amplop. Saya paling enak yang namanya amplop. Itu saya dapat amplop saya muter-muter, saya buang-buang. Kadang saya injek, saya buang tong sampah. Isinya juga saya nggak mau. Untuk apa? Yang penting jumlahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hafizah atas mau'izah hasanah. Selanjutnya mari kita simak mau'izah hasanah dari Al-Habib Muhammad Isa Al-Kam. Fadhil Syahadatul Mas'ul. Begini dia akan datangin bapak-bapak yang di belakang, Masya Allah. Alhamdulillah. Kasarnya kalau udah dengar ceramah tadi, ibarat kalau orang ada ayat wudhu, kebolehan tayamum udah berangkat. Kalau kita dengar ceramah itu, kita sisanya sambutan lanjutan aja. Boleh, Masya Allah. Alhamdulillah. Masih kuat, Pak? Masih kuat, Bu? Belum makan padahal. Masih kuat? Adik-adik masih kuat? Takbir. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya cintai, Al-Habib Abdul Qadir Al-Haddar Al-Bahar wa Ustaz Abdul Hadi, Ustaz Andika Putra Haryanda, guru kita, Ustaz Roni Helmi, abang saya, Masya Allah, Ustaz Sandi Rizal, Ustaz Muhammad Saleh, dan segera jajaran pengurus Masjid Surau Duta Munzalan, serta para jemaah sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita pada malam hari ini tidak kurang-kurang. Bagaimana tidak? Di antara di luar sana, hari Senin malamnya masih macet-macetan. Mungkin masih ada yang sibuk bekerja di kantornya. Mungkin masih ada yang closingan. Mungkin masih ada yang sibuk sama perdagangannya. Atau mungkin ada yang di rumah tapi nggak punya hidayah di hatinya untuk datang ke majelis ilmu. Alhamdulillah, di tengah-tengah kesibukan itu Allah pilih kita semua duduk di sini di majelis yang insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkati. Amin ya rabbal. Dan luar biasa nikmat yang Allah berikan pada kita pada malam hari ini. Allah kasih kita kesempatan untuk melantunkan ayat suci Al-Quran. Allah kasih kita kesempatan untuk melantunkan maulid, untuk melantunkan pujian-pujian kepada baginda Nabi Muhammad. Tadi waktu di dalam saya dengar dibacakan syair Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, Masya Allah. Satu potongannya dibacakan tadi. Fi jannatin ma syaqani min wasfiha. Di surga nanti gak ada satu kenikmatan yang aku rindukan illa likaunil hibbi fiha khayyama, daripada bidadarinya, istana yang luar biasa, sungai yang mengalir. Gak ada yang bikin aku selera masuk surga kecuali keberadaan baginda Nabi Muhammad. Begitu dahsyatnya kecintaan Al-Habib Muhammad Al-Habsyi yang disebutkan di dalam syair ini membuat beliau rindu akan surga karena keberadaan baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah, Allah masih ngizinin kita, masih ngizinin lisan kita untuk mengucapkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana insyaallah salawat yang kita bacakan menyebabkan kita dapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat berikutnya yang kita dapatkan pada malam hari ini adalah duduknya kita dapat ceramah dari Al-Habib Abdul Qadir, dapat nasihat-nasihat dari Al-Habib Abdul Qadir, yang mana bapak-bapak, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah satu ilmu diberikan kepada seorang hamba, ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengangkat derajat seorang hamba tersebut. Apa buktinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Keimanan aja ada di dalam hati kita membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu. Di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman apa? Wala tahinu, janganlah engkau merasa minder. Wala tahzanu, enggak usah engkau bersedih hati. Kalau kata anak Tangerang, enggak usah insecure. Tahu insecure, Pak? Pak, tahu insecure? Adik-adik tahu insecure? Apa insecure? Minder. Enggak usah minder, enggak usah insecure. Wa antumul a'launa, kalian adalah orang yang tinggi derajatnya in kuntum mukminin, kalau kalian adalah orang-orang yang
Artinya selama ada keimanan di dalam hati kita, nggak usah lagi minder, nggak usah lagi khawatir. Biar kata orang pakai mobilnya bagus, pakai Fortuner, Pajero, BMW, apalagi tuh Lamborghini. Kita cuma pakai Bit Karbu, cicilan 12 bulan, DP-nya minjem sama mertua, tapi Bit Karbu kita gunain untuk datang ke majelis ini. Sungguh itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan mobil-mobil mewah yang digunakan secara angkuh, mobil-mobil mewah yang digunakan untuk membuat dia sombong di antara manusia. Sungguh keimanan yang ada di dalam hati kita ini amat sangat mahal harganya, Pak. Bagaimana tidak baginda Nabi Muhammad SAW memperjuangkannya dengan kucuran darah, dengan perasan keringat, dengan perasan otak, bertaruh nyawa, mengorbankan harta. Baginda Nabi Muhammad berkorbankan segalanya. Demi apa? Demi keimanan sampai ke dalam hati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Masya Allah. Kalau kita belajar sejarah, Syekh Ramadan Al-Buti menuliskan bagaimana keadaan saat sebelum baginda Nabi Muhammad SAW diutus, keadaan bumi bagaimana. Bumi dalam kemunduran kemanusiaan yang luar biasa menurut. Di satu belahan bumi ada bangsa yang menghalalkan pernikahan antara ibu dan anak, bapak dan anak perempuan. Di belahan bumi lain ada bangsa yang mengagung-agungkan patung, mengagung-agungkan dewa-dewa. Ada dewa matahari, dewa bulan, ada dewa petir. Dengar-dengar dewa petirnya pensiun karena Jakarta nggak hujan-hujan, jadi bandar judi. Zeus ya. Ada dewa-dewa. Bangsa manusia pada saat itu dalam kemunduran yang luar biasa. Begitu diutus baginda Muhammad membawa cahaya, merubah zaman dari zaman kegelapan, dari zaman kemanusiaan yang tidak ada harganya menuju zaman terang benderang, memanusiakan manusia sehingga tidak ada satupun ajaran baginda Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa kita terapkan. Tidak ada satupun ajaran baginda Nabi Muhammad SAW yang tidak membawakan manfaat buat kita. Tidak ada satupun larangan baginda Nabi Muhammad SAW yang tidak membawa kemudaratan buat kita. Makanya beruntung sekali kita jadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Disebutkan kita sebagai umat terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sendiri yang mengikrarkan bahwa kita adalah umat terbaik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di atas muka bumi. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan rahmatnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada umat baginda Muhammad SAW di dalam kitab-kitab sebelumnya. Nabi Musa saat membaca kitab Taurat melihat ciri-ciri umatnya baginda Muhammad SAW. Kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, ini umatnya siapa ya Allah yang engkau ikrarkan sebagai umat terbaik? Mereka senantiasa menyuruh orang kepada yang ma'ruf, mencegah orang kepada yang munkar ya Allah. Siapa umat ini ya Allah?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, itu adalah umatnya baginda Nabi Muhammad. Dibaca lagi ciri-cirinya sama Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah, siapa ini umat yang ketika melakukan hal baik engkau lipat gandakan ya Allah, dan ketika dia melakukan hal buruk kemudian dia mengurungkan niat buruknya, nggak jadi dia melakukan hal buruk, engkau juga kasih pahala dia ya Allah. Siapa ini ya Allah? Itu adalah umat baginda Nabi Muhammad. Begitu banyak keistimewaan, begitu banyak rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita disebutkan sebagai umat terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di antara umat manusia. Alhamdulillah. Balik ke ayat yang pertama kali saya baca, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma, sementara orang-orang yang menuntut ilmu Allah angkat beberapa derajat lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena keimanan yang kita punya harus dan kudu didasari dengan dasar ilmu. Keimanan tanpa dasar ilmu hanya takhayul. Saya kasih contoh.
Ada orang datang ke Ustadz Andika misalnya. Ustadz, anak punya batu nih Ustadz. Batu warnanya hijau. Ustadz kantongin ini batu. Kegantengan Ustadz naik 200 derajat. Ustadz pakai kantongin ini batu. Ustadz lewat di gang. Jangankan janda Ustadz, gadis aja tengkleng ngeliatin muka Ustadz, saking gantengnya muka Ustadz. Upload foto, upload di Instagram, likes-nya 2 juta. Ini bisa disebut kepercayaan? Barangkali sebagian orang ada yang percaya terhadap hal ini, tapi ini belum bisa disebut keimanan. Biasanya disebut dengan keimanan adalah kepercayaan yang harus didasari dengan dasar ilmu. Sehingga semakin seseorang itu berilmu, maka seseorang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang semakin berilmu, semakin kokoh keimanannya. Semakin kokoh keimanannya, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak, alhamdulillah. Di antara kesibukan Tangerang dan DKI Jakarta dan juga Jabodetabek, di antara kesibukan orang-orang atau bahkan orang-orang ada yang punya keluangan waktu, tapi keluangan waktunya hanya dipakai untuk istirahat. Allah tunjuk kita semua duduk di sini, baca maulid, baca sholawat, mendengarkan ceramah, mendengarkan nasihat. Mudah-mudahan ini tanda bahwa kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu saya pernah bilang, nikmat dunia Allah kasih ke siapa aja? Nikmat dunia Allah kasih ke siapa aja? Mau beriman, mau nggak beriman, mau nyembah Allah, mau nggak nyembah Allah, nikmat dunia Allah kasih ke siapa aja? Sehingga kalau kita semua searching di Google misalnya sekarang 5 orang terkaya di bumi, nomor 1 sampai 5 barangkali bukan orang, nomor 1 barangkali Mas Elon, terus siapa? Tapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kasih ke siapa aja nikmat dunia? Karena sungguh kata baginda Muhammad SAW, seandainya bumi dan seisinya ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala senilai sekepak sayap nyamuk aja, maka Allah gak akan ngasih seteguk untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang yang gak nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah, guru saya melanjutkan, nikmat agamanya Allah, nikmat syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Kita bisa ngaji, kita bisa digerakkan hatinya buat sholat 5 waktu, apalagi di masjid. Kita bisa dikumpulkan sama orang-orang soleh, kita bisa dipertemukan sama orang yang cinta sama Allah, cinta sama baginda Muhammad SAW. Kita bisa dikasih ilmu, adalah tanda bahwa kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu. Nah, makanya mudah-mudahan hidupnya kita di sini merupakan tanda bahwa kita adalah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal. Pertanyaan besarnya, mau nggak kita dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Benar mau? Mau dapat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Buktinya apa? Apa buktinya? Kita tahu bersama cinta butuh pembuktian. Sekali lagi, cinta butuh pembuktian. Cinta tanpa pembuktian adalah gombal gembel. Cinta tanpa pembuktian adalah gombal gembel, gombalan belaka. Cinta butuh pembuktian, termasuk kita. Cinta kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh pembuktian, dan Allah menagih bukti itu. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah kalau benar kamu cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka buktikanlah cinta itu. Bilang, wahai baginda Muhammad SAW, katakan sama umatku yang aku cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, buktikan cinta itu dengan apa? Fattabi'uni, dengan berittiba. Apa berittiba? Mengikuti langkah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Mengikuti apapun perilaku baginda Nabi Muhammad SAW, mengikuti ajarannya baginda Nabi Muhammad SAW. Berittiba, kunci bukti cinta kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita sudah bisa membuktikan cinta itu, yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta sama kita. Semua nanya, siapa pemilik alam semesta? Siapa yang berada di tangannya perbendaharaan langit dan bumi? Siapa zat yang maha kaya? Siapa raja di raja? Siapa yang berada di tangannya kehendak kita? Allah Subhanahu.
Maka kalau sudah dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala, gak ada lagi yang perlu kita khawatirkan, gak ada lagi yang perlu kita takutkan. Tujuan kita adalah dapat cintanya Allah Subhanahu. Gimana caranya? Dengan berittiba, mengikuti langkah sunnah ajarannya baginda Nabi Muhammad dan bentuk ittiba yang paling agung adalah berittiba akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Karena akhlak adalah inti ajaran yang baginda Muhammad SAW. Dalam sabdanya yang kita sudah hafal bersama, innama bu'istu liutammima makarimah. Tidaklah aku diutus hanya saja karena untuk melengkapi akhlak manusia. Tadi diceritakan oleh Habib, Masya Allah, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Beliau suka duduk sama orang miskin. Kalau beliau dipanggil sama orang miskin, disebutkan dalam kitab Maulid, kalau beliau dipanggil sama orang miskin, beliau akan datang ijabah mu'ajjalah, datang dengan segera. Karena pada orang miskin ada peluang kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang miskin itu lapar, kita kasih makan, maka amalan kita memberi makan sesuap orang yang kelaparan sungguh lebih mulia daripada membangun 1000 masjid. Saya tanya, bapak-bapak udah makan? Udah makan? Udah bayar utang? Cari itu yang ngomong belum. Yang ngomong belum, datengin, kasih makan, bayarin utang. Kalau sudah kita memenuhi kebutuhan orang, insya Allah kita akan dipenuhi kebutuhannya Allah Subhanahu. Mau dibantu sama Allah, mau dapat pertolongan Allah, tolong manusia. Pesan pertama Nabi saat pertama kali tiba di Madinah, Abdullah bin Salam bercerita berkisah di mana warga Madinah itu nungguin baginda Nabi Muhammad SAW. Saat beliau berhijrah ke Madinah, warga Madinah bolak-balik ke satu sudut kota Madinah yang bernama, dapat hadiah nih, yang bernama Saniyatil Wada. Karena yang jawab yang di depan gak dapat. Warga Madinah bolak-balik nungguin di sudut kota Madinah yang bernama Saniyatil Wada. Sampai terik matahari menyengat, mereka masuk lagi ke dalam rumah. Udah ada mereka keluar lagi nungguin baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu muncul baginda Nabi Muhammad SAW, mereka menyambut dengan riang gembira, membaca sholawat dengan sholawat, membaca syair-syair yang indah memuji baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tiru sunnah itu. Barusan tadi sebelum kita duduk di sini kita sama-sama diam, seolah-olah kita sedang menyambut baginda Nabi Muhammad SAW, membaca qalal badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi. Begitu yang gembira warga Madinah menyambut baginda Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Salam menceritakan, injafalan nasu dibelahu. Waktu Nabi datang, manusia berbondong-bondong mengerubunginya. Wa kuntu fi man kharaj, dan aku salah satu yang keluar menyambut baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangkan bapak-bapak ibu-ibu, bayangkan bagaimana bahagianya warga Madinah melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita juga ada kesempatan melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW, setidaknya di dalam mimpi kita. Amin amin ya rabbal. Dan insya Allah kita dikumpulkan bersama beliau di hari ini. Mereka berbondong-bondong, kata Abdullah bin Salam, falamma ra'aitu, saat aku melihat wajahnya, araftu, aku langsung tahu, anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab, bahwa wajahnya, mukanya enggak mungkin muka orang pembohong. Aku langsung tahu bahwa ini adalah muka orang baik. Dari cahayanya baginda Nabi Muhammad SAW, dari kewibawaannya baginda Nabi Muhammad SAW, dari karismanya baginda Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Salam bilang, aku langsung tahu pasti yang dikatakannya adalah sebuah kebenaran. Waqala, dan pesan pertama Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang barangkali kita tidak sangka-sangka, amalan yang barangkali kita selama ini remehkan. Apa pesan Nabi? At'imut ta'am, salinglah kalian memberi. Bayangkan pesan pertama Nabi saat tiba di Madinah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, at'imut, salinglah kalian memberi makan. Karena ini nilai ibadahnya luar biasa tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam saat usai membangun Ka'bah, di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan,
Ya Ibrahim, Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, wa luqmatun fi batnil ja'i' afdalu min bina'ikal Ka'bah. Sungguh satu suapan di perut orang lapar lebih afdal daripada amalanmu membangun Ka'bah ini. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bilang, wa luqmatun fi batnil ja'i' afdalu min bina'i alfi jami'. Sungguh satu suapan di perut orang lapar lebih afdal daripada membangun 1000 masjid jami'. Masya Allah, surah udah jalan, masjidnya ada, ngasih makannya lancar. Kita doakan mudah-mudahan tetap istiqomah sampai hari kiamat. Apa yang diniatkan bisa lancar. Mau bangun 12 lantai, insya Allah Allah bangunkan 12 lantai. Jangankan 12 lantai, 12 cabang di Jakarta semua surah udah jalan insya Allah. Amin amin ya rabbal. At'imut ta'am, saling memberi makan. Wa afshus salam, sebarkanlah salam. Karena dengan salam kita meruntuhkan dendam-dendam di antara kita. Kita meruntuhkan rasa kesal di antara kita. Kita menyambung lagi tali silaturahim di antara kita. Wa shallu wan nasu niyam, dan salatlah saat manusia sedang tertidur. Atau salat coba Pak, Bu, sempetin di antara kesibukan kita dari pagi sampai malam kerja, malam udah capek-capek, coba sempetin kita me time kalau kata anak Jaksel. Me time, quality time. Apa? Coba sempetin menyendiri kita dan Allah berdua saja. Gak ada manusia, minta menyendiri kita dan Allah di waktu tahajud sepertiga malam. Ucapkan apa yang kita mau, sampaikan apa yang kita minta, keluhkan apa masalah kita, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala pertolongan sebanyak-banyaknya di waktu tahajud. Tadkhulul jannata bisa. Kalau sudah melakukan amalan-amalan ini, kamu akan masuk surga dengan aman, damai, selamat. Dari antara beberapa perintah Nabi saat pertama kali tiba di Madinah, bayangkan 2 di antaranya berkaitan dengan manusia, memberi makan dan menyebarkan bagaimana pentingnya menjaga akhlak kita kepada orang lain, menjaga akhlak kita kepada istri kita, menjaga akhlak kita kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada guru kita. Ajarannya baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan ini, dengan kita berusaha meniatkan diri untuk beritiba mengikuti langkahnya baginda Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita untuk mengikuti langkah beliau, sehingga dengan itu datang cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan dengan itu Allah izinkan kita melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya itu, Allah kumpulkan kita bersama baginda Nabi Muhammad SAW di dunia wal akhirat, di dunia dan di akhirat. Di akhirat nanti kita berkumpul bersama beliau, bersama sahabat beliau, bersama keluarga beliau, di bawah panji la ilaha illallah, di bawah naungannya Allah Subhanahu Wa Taala, berkumpul dengan selamat ala dunia wa ala dunia salih wa ala mana salafun salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Selanjutnya acara selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh pembacaan doa kepada Gurunda Ustaz Kiai Abdul Hadi. Saudara Fadl secara masuk.